Selamat sore teman-teman, selamat datang di channel saya ya. Perkenalkan, nama saya Dr. FNS. Di sini kita biasa akan membahas tentang kesehatan. Buat teman-teman yang baru bergabung, saya mengucapkan terima kasih ya. Kemarin saya upload kemalaman, gak apa-apa ya. Yang penting saya jawab semua pertanyaan. Tapi saya tetap terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton ya, sudah support Kak Windriani, Kak Susi, Pak Fatur ya. Kan bawaannya semangat ya Pak ya. Jadi minggu ini sebenarnya banyak sekali yang masuk ya, yang nanya soal keguguran ya. Belasan loh ya. Ada juga yang denyut jantungnya nggak kelihatan ya Kak ya. Ada juga yang sudah keluar. Sekarang saya lebih concern kepada komplikasi. Apa yang akan terjadi apabila Anda melakukan aborsi secara ilegal? Entah mau gimana tuh terserah ya. Pokoknya intinya Anda melakukan induksi aborsi bukan yang sebagaimana mestinya. Jadi saya perlu jelaskan ini ya, karena sebenarnya ini cukup berbahaya ya. Dari yang nanya pun kok kayaknya saya merasa ada kecenderungan ke sana ya. Sekarang saya akan bicara tentang komplikasi aborsi. Tepatnya adalah apa saja yang bisa terjadi bila Anda melakukan aborsi ini secara ilegal, tidak lega artis, tidak yang semestinya ya. Ini sangat berbahaya loh. Tindakan yang dilakukan untuk melakukan aborsi ini pun sebenarnya macam-macam, mulai dari obat, ada juga yang memasukkan herbal ke dalam ISVI ya, ataupun semacam kateter ya. Dan yang lebih parahnya lagi itu menggunakan gantungan baju. Anda tahu yang kawat? Saya ngelihatnya aja ngilu. Jadi sebelum Anda berpikiran semacam itu, Anda harus tahu resiko-resikonya ya. Apakah ini mengancam nyawa? Sangat jelas ya teman-temannya, ini sangat mengancam nyawa. Jadi teman-teman mesti ingat, apabila Anda melakukan masukan herbal gitu ke dalam, atau disitulah membusuk. Yang membusuk itu bisa saja itu terjadi infeksi di situ teman-teman, infeksi yang meluas. Jadi infeksinya ini pun tidak hanya ke arah rahim saja, ke sana mengarahnya, enggak, bisa menyebar kanan kiri ya. Di situ ada apa aja? Banyak ya. Itu salah satunya. Lalu seperti yang saya bilang tadi, apabila Anda menggunakan kawat itu Anda tidak akan tahu kalau Anda tusuk itu atau kayak bagaimana, itu akan menembus rahim atau enggak. Bisa saja itu bolong nanti rahimnya. Kalau itu udah bolong, itu susah lagi teman-teman. Itu akan nanti masuknya ke dalam rongga abdomen ya, perut ya. Mending kalau kita tusuknya itu tembusnya nggak kena apa-apa. Bagaimana nanti kalau bisa kena usus? Nah, kalau misalnya tusuknya agak sedikit ke atas atau melenceng teman-teman ya, itu juga bisa kena ke kandung kemih ya. Itu sangat berbahaya. Jadi kalau sudah bolong kandung kemih, itu akan repot lah ke belakangnya ya. Begitu juga dengan yang menggunakan kateter. Ini juga mempunyai resiko yang hampir sama dengan infeksi ini. Tanda-tandanya kalau sudah infeksi, Anda bisa demam, badan gak enak ya, nafasnya menjadi lebih cepat. Tentunya ya ada pendarahan ya. Suhunya juga bisa naik, menjadi deg-degan, dan yang paling penting itu ya ada sakit di bawah, di bagian rahim. Itu kalau infeksinya makin lama makin meningkat, teman-teman kan di situ bisa timbul nanah. Nah, nanah ini di dalam itu bisa kemana-mana ya, nggak cuma hanya di daerah rahim saja. Yang paling jelek itu nggak paling jelek, ini semuanya jelek, saya sebutin aja satu-satu ya. Yang pertama itu bisa terjadi karena rahimnya terinfeksi, dia tidak bisa kontraksi, disitulah akan terjadi pendarahan terus-menerus ya. Kalau sudah begitu, itu jelek itu teman-teman. Pendarahan yang terus-menerus ini akan bisa mengakibatkan Anda shock. Sebenarnya tidak hanya pendarahan teman-teman. Apabila Anda sudah sepsis, itu bisa mengakibatkan Anda shock ya, karena reaksi tubuh terhadap infeksi ini. Pada saat itu sangat kritikal. Itu tensinya yang tadinya bagus 120/80, datang ke kita tuh sudah jelek. Kadang-kadang sudah gabungan, sudah tensinya sudah jelek, sudah ada sepsis, pendarahan yang keluar pun banyak. Kalau ini terjadi dengan Anda di luar sana, itu hanya tinggal hitungan waktu teman-teman. Cepat-cepatan datang ke rumah sakit. Tanpa ada kekurangan darah aja, ini sudah bisa shock teman-teman, turun tensinya. Apalagi kalau misalkan sebelumnya sudah banyak yang keluar
Itu sangat berbahaya. Sudah banyak yang keluar, lalu kita cek darahnya sepsis, leukositnya 20.000 lebih gitu kan. Ini sudah sangat berbahaya. Ya ini yang paling jelek saya rasa ya, bisa mengancam nyawa. Itu. Ada lagi teman-teman. Andai kata Anda lewat fase itu pun ternyata infeksinya ini sangat jelek teman-teman ya. Itu bisa loh mengakibatkan rahim Anda itu diangkat. Kemungkinan itu ada. Nah lalu andai kata Anda tepat waktu datang juga ke rumah sakit, tapi Anda misalnya dalam keadaan shock yang begitu lama ini teman-teman ya. Jadi jangan salah, ini juga bisa merusak ke ginjal ya teman-teman ya. Jadi fungsi ginjal ini juga bisa terganggu. Kalau terganggu ya terlalu lama, rusak, ini sangat berbahaya juga ya untuk teman-teman ya. Nah lalu juga yang lainnya, apabila Anda terjadi infeksi teman-teman, itu selain keluar nanah juga teman-teman, itu juga bisa menimbulkan gas-gas loh teman. Juga bisa terjadi gangren teman-teman. Hati-hati. Gangren itu penjelasan lengkapnya nanti teman-teman bisa lihat di Google lah ya. Biasanya itu terjadi karena sel-selnya itu mati ya, membusuk dia. Itu sangat berbahaya sekali itu. Itu juga biasanya masih bisa menyebabkan hal-hal yang lain. Itu bisa mempengaruhi fertilitas Anda di kemudian hari. Misalkan mulut rahim Anda waktu itu diojok-ojok gitu kan ya. Itu bisa rusak loh teman-teman. Jadi kalau misalnya Anda suatu saat nanti Anda hamil, bisa saja itu nanti mulut rahimnya itu sudah tidak bisa mengunci dengan sempurna ya. Ini bisa mengakibatkan keguguran yang berulang ataupun prematur ya. Yang lainnya adalah apabila ternyata endometriumnya rusak teman-teman. Andai kata Anda melakukan kuret secara ilegal, di dalam itu teman-teman kalau ada luka, kita aja kalau tangan teman-teman kena luka, itu kan bisa kayak nempel gitu. Itu pun bisa terjadi pelekatan di situ. Kalau sudah terjadi pelekatan, Anda mau hamil juga susah. Ataupun apabila Anda melakukan kuretnya secara kasar, memang itu sudah terbawa, bisa saja itu terbuang sampai dasar endometrium. Yang seharusnya tiap bulan Anda mendapat haid, sekarang jadi susah dapat haid. Nggak ada haid bahkan. Itu mungkin apabila Anda infeksinya ini cukup tinggi, cukup luas ya. Itu sangat mengancam jiwa juga ya. Bisa saja itu akan terjadi infeksi ke organ-organ lain. Jadi kenapa ini saya membicarakan ya teman-teman ya, karena saya tahu sekali buat teman-teman yang tiba-tiba ternyata hamil tapi tidak diharapkan, Anda akan hilang akal ya. Jadi yang saya mau adalah Anda tuh harus berpikir dengan jernih, berpikirlah dengan akal sehat. Jangan berpikiran bodoh ya, melakukan sesuatu tapi mengancam diri Anda sendiri. Itu sangat berbahaya. Kalau memang pasangannya tidak mau bertanggung jawab, lupakanlah itu. Mungkin itu belum jodohnya, gitu aja ya. Masih banyak kok yang mau ya. Carilah yang bertanggung jawab teman-teman, seperti saya. Jadi semoga teman-teman bisa tahu ya bahayanya melakukan tindakan aborsi ya secara ilegal. Jadi sekali lagi juga saya mengucapkan terima kasih untuk Kak Windri, Pak Fatur, Kak Susi ya, kemarin udah ramein. Happy loh saya Pak. Ini dia tahu muka saya tapi saya nggak tahu muka-muka mereka. Makasih banyak ya Pak. Makasih banyak. Begitu juga buat teman-teman yang sudah bergabung, saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga saya bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman. Akhir kata saya Dr. Fernand, saya mengucapkan terima kasih.